siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang Kerajaan Goa Talo. Sebelum ke materi, saya akan memperkenalkan kelompok kami yang terdiri dari 3 orang. Yang pertama Fenty, dan saya sendiri Yuliana Monica, dan sebelah saya ada Maria Fitriani. Pada pemateri pertama saya persilakan. Yang penjelasan pertama yaitu tentang sejarah kerajaan. Di Sulawesi Selatan, pada tahun ke-16 terdapat beberapa kerajaan mandiri, diantaranya Goa, Talo, Bone, Sopeng, Wajo, dan Sidendreng. Setiap kerajaan tersebut membentuk persekutuan sesuai dengan pilihan masing-masing. Salah satunya kerajaan Goa dan Talo. Keduanya membentuk persekutuan pada tahun 1528 sehingga melahirkan Kesultanan Goa Talo atau Kerajaan Makassar. Tokoh-tokoh kerajaan Goa dan Talo yaitu Sultan Alamuddin dengan nama asli Karaeng Motawaya Tumamenegara Ri Agamana. Ia merupakan Raja Goa Talo yang pertama kali memeluk agama Islam. Ia memerintah dari tahun 1591 sampai dengan tahun 1638. Dibantu oleh Daeng Manrabia, Raja Talo bergelar Sultan Abdullah. Yang kedua ada Sultan Hasanuddin, lahir di Makassar, Sulawesi Selatan 12 Januari 1631, meninggal di Makassar, Sulawesi Selatan 12 Juni 1670 pada umur ke-39 tahun. Yang terakhir ada Seni Bangun, merupakan benteng induk yang berfungsi sebagai pusat pertahanan utama dan pusat pemerintahan kerajaan Goa Talo. Dibangun atas perintah Raja Goa ke-9, Daeng Matane Karaeng menguntungi Tumamprisi Kalona. Terima kasih kepada Maria Fitriani. Selanjutnya akan dilanjutkan pada saya sendiri. Di sini saya akan menjelaskan tentang letak kerajaan. Kerajaan Goa dan Talo lebih dikenal dengan Kerajaan Makassar. Kerajaan ini terletak di Sulawesi Selatan. Makassar sebenarnya adalah ibu kota Goa yang dulu disebut sebagai ujung pandang. Secara geografis, Sulawesi Selatan memiliki posisi yang penting karena dekat dengan jalur pelayaran perdagangan Nusantara. Yang kedua, puncak kejayaan. Kerajaan Makassar mencapai puncak kebesarannya pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin pada tahun 1653 sampai 1669. Pada masa pemerintahannya, Makassar berhasil memperluas wilayah kekuasaannya, yaitu dengan menguasai daerah-daerah yang subur dan daerah-daerah yang dapat menunjang keperluan perdagangan di Makassar. Ia berhasil menguasai Luwu, Wajo, Sopeng, dan Bone. Perluasan daerah Makassar tersebut sampai ke Nusa Tenggara Barat. Daerah kekuasaan Makassar luas, seluruh jalur perdagangan di Indonesia Timur dapat dikuasainya. Sultan Hasanuddin terkenal sebagai raja yang sangat anti kepada dominasi asing. Oleh karena itu, ia sangat menentang kehadiran dan monopoli yang dipasarkan oleh VOC yang telah berkuasa di Ambon. Yang ketiga, kehidupan ekonomi Kerajaan Goa Talo. Kerajaan Makassar merupakan kerajaan maritim dan berkembang sebagai pusat perdagangan di Indonesia bagian timur. Hal ini ditunjang oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu letak yang strategis, kedua memiliki pelabuhan yang baik, dan yang ketiga jatuhnya Malaka ke tangan Portugis pada tahun 1511 yang menyebabkan banyaknya pedagang-pedagang yang pindah ke Indonesia Timur. Sebagai pusat perdagangan, Makassar berkembang sebagai pelabuhan internasional dan banyak disinggahi oleh pedagang-pedagang asing seperti Portugis, Inggris, Denmark, dan sebagainya yang datang untuk berdagang di Makassar. Pelayaran dan perdagangan di Makassar diatur berdasarkan hukum niaga yang disebut dengan Ade Aloping Loping Bicarana Pabelue. Sehingga dengan adanya hukum niaga tersebut, maka perdagangan di Makassar menjadi teratur dan mengalami perkembangan yang pesat. Selain perdagangan, Makassar juga mengembangkan kegiatan pertanian, karena Makassar juga menguasai daerah-daerah yang subur di bagian timur Sulawesi Selatan. Sebagian besar masyarakat adalah nelayan dan pedagang. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya saya akan melanjutkan pada pemateri ketiga. Pada pemateri ketiga saya persilakan.
Kehidupan sosial Kerajaan Goa Talo. 1. Mereka giat berusaha untuk meningkatkan taraf kehidupannya, bahkan tidak jarang dari mereka yang merantau untuk menambah kemakmuran hidupnya. 2. Walaupun masyarakat Makassar memiliki kebebasan untuk berusaha dalam mencapai kesejahteraan hidupnya, tetapi dalam kehidupannya mereka sangat terikat dalam norma adat yang mereka anggap sakral. 3. Norma kehidupan masyarakat Makassar diatur berdasarkan adat dan agama Islam yang disebut Pagadakang, dan masyarakat Makassar sangat percaya terhadap norma-norma tersebut. Kehidupan politik Kerajaan Goa Talo. 1. Terjadi pertentangan antara Sultan Hasanuddin dengan VOC di daerah Maluku yang dipimpin oleh Sultan Hasanuddin. Akibatnya kedudukan Belanda semakin mendesak atas keberanian Sultan Hasanuddin tersebut. Maka Belanda memberi julukan padanya sebagai ayam jantan dari timur. 2. Upaya Belanda untuk mengakhiri perperangan dengan Makassar yaitu dengan melakukan politik adu domba antara Makassar dengan Kerajaan Bone atau daerah kekuasaan Makassar, yaitu Aru Plaka yang merasa dijajah oleh Makassar mengadakan persetujuan kepada VOC untuk melepaskan diri dari kekuasaan Makassar. Sebagai akibatnya Aru Plaka bersekutu dengan VOC untuk menghancurkan Makassar. 3. Akibat persekutuan tersebut, akhirnya Belanda dapat menguasai ibu kota Kerajaan Makassar, dan secara terpaksa Kerajaan Makassar harus mengakui kekalahannya dan menandatangani perjanjian Bonggaya tahun 1667 yang isinya tentu sangat merugikan Kerajaan Makassar. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya ada runtuhnya Kerajaan Goa Talo. Dalam upaya menguasai Kerajaan Makassar, Belanda menjalin hubungan dengan Kerajaan Bone dengan rajanya Aru Palaka. Dengan bantuan Aru Palaka, pasukan Belanda berhasil mendesak Kerajaan Makassar dan menguasai ibu kota kerajaan. Akhirnya dilanjutkan dengan perjanjian Bonggaya pada tahun 1667 Masehi. Mapa Somba. Setelah Sultan Hasanuddin turun tahta, ia digantikan oleh putranya yang bernama Mapa Somba. Sultan Hasanuddin sangat berharap agar Mapa Somba dapat bekerja sama dengan Belanda. Tujuannya agar Kerajaan Makassar tetap dapat bertahan. Ternyata Mapa Somba jauh lebih keras dari ayahnya, sehingga menghadapi Mapa Somba, pasukan Mapa Somba berhasil dihancurkan dan ia tidak diketahui nasibnya. Dengan kemenangan itu, akhirnya Belanda berkuasa atas Kerajaan Makassar. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Baik, adapun peninggalan-peninggalan Kerajaan Goa Talo dan peninggalan tersebut akan disampaikan oleh Maria Fitriani. Baik, peninggalan yang pertama adalah Fort Rotterdam. Salah satu peninggalan bersejarah yang cukup mengagumkan dari Kerajaan Goa Talo adalah Fort Rotterdam atau Benteng Ujung Pandang. Fort Rotterdam adalah sebuah benteng yang dibangun oleh Iman Rigau dan Botomaraeng Lakiung, yaitu Raja Goa ke-9 pada tahun 1545. Fort Rotterdam sendiri terletak di pesisir pantai sebelah barat Makassar. Yang kedua ada Bala Lompoa. Bala Lompoa atau rumah besar adalah sebuah istana tempat tinggal Sultan Goa. Istana yang berdiri di atas lahan seluas 3 hektar. Ini merupakan salah satu peninggalan Kerajaan Goa Talo yang masih berdiri hingga saat ini. Bala Lompoa dibangun setelah diangkatnya Raja Goa ke-35. Yang ketiga ada Masjid Ketangga. Peninggalan Kerajaan Goa Talo selanjutnya adalah Masjid Ketangga yang bernama asli Masjid Al-Hilal. Masjid Ketangga merupakan masjid tertua yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan, tepatnya di Kelurahan Ketangga, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa. Yang keempat ada Kompleks Makam Ketangga. Dan yang kelima ada Masjid Jami Nurul Mukminin. Dan yang keenam ada Masjid Jongaya atau Babul Firdaus. Dan yang ketujuh ada makam Syekh Yusuf Tazul Kalawati. Yang ke-8 ada Batu Palantikang. Yang ke-9 ada Benteng Somba Opu. Dan yang ke-10 ada Benteng Talo. Sekian dari saya. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih.